Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD32 yaitu application letter. Ini materi kelas 12 wajib. Dalam kesempatan kali ini kita ingin memfokuskan hal yang terkait dengan application letter yaitu job vacancy. Nah, apa itu job vacancy? Mari kita lihat bersama ya. Job vacancy itu adalah sebuah posisi, baik itu yang baru saja dibuat atau lowong, memang tidak ada yang mengisinya, ataupun akan menjadi lowong ya. Yang mana orang yang mempekerjakan atau pimpinan perusahaan tersebut secara aktif mencari untuk mengisi dengan kandidat yang sesuai dari dua perusahaan tersebut, termasuk mengambil langkah yang dirasa perlu lebih jauhnya ya, dan secara istilahnya segera ya, immediately, sesegeranya atau dalam waktu yang sangat dekat. Nah, meskipun definisi menyatakan sebuah job vacancy harus diisi oleh kandidat dari luar perusahaan, ini tidak berarti tidak termasuk ya kemungkinan penunjukan dari kandidat internal terhadap posisi tersebut. Hanya saja ya, namun ya, sebuah posisi yang secara terbuka untuk kandidat internal perusahaan tidak dianggap sebagai job vacancy. Nah, jadi bukan sebagai lowongan pekerjaan. Jadi kalau dia untuk kandidat di dalam perusahaan, dia tidak lagi jadi lowongan pekerjaan ya. Dia hanya untuk luar perusahaan. Kita lanjutkan. Jadi bagian-bagian dari job vacancy itu apa saja? Biasanya nanti ada bagian yang disebut dengan vacant position atau posisi yang lowongnya. Ini yang akan jadi judulnya biasanya. Kemudian ada job description-nya barangkali atau profil perusahaannya, dan kemudian diikuti dengan syarat lowongan tersebut. Kemudian yang terakhir, kapan dan bagaimana pelamar, jadi ada aplikannya artinya pelamar, submit ya, mengirimkan application letternya atau cover letternya, termasuk juga dengan kurikulum vitae dan sebagainya. Jadi ketika kita mengajukan surat lamaran, sebenarnya tidak hanya cover letter saja yang akan kita berikan atau application letter yang kita berikan, tetapi juga termasuk kurikulum vitae barangkali, certificate barangkali. Sertifikat maksudnya ini adalah ijazah ya, dan lain sebagainya sebagai lampiran dari surat lamaran. Nah, ini contohnya ya, dari SMP Intan Nusantara, Jalan Dr. Wahidin. Nah, ini biasanya untuk beberapa lowongan pekerjaan memang ada yang mencantumkan instansinya langsung di atas. Ini bukan sesuatu yang istilahnya wajib ada di atas ya. Sebenarnya tidak selalu ada di atas, ini bisa saja nanti di bawah. Ini tergantung dari kebutuhan atau model dari job vacancy-nya. Anda bisa lihat sendiri di sini. Kemudian ada job vacancy. Nah, ditulis betul job vacancy ini untuk mempermudah kita mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pengumuman ini. Ini mungkin Anda bisa dapatkan ya, misalnya job vacancy lowongan pekerjaan ini seperti di koran, di papan pengumuman dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, apa dia bilang? We are currently seeking a young, creative, dynamic person as mathematics teacher. Nah, kami saat ini mencari orang yang muda, kreatif, dan dinamis sebagai guru matematika. Nah, ini sebenarnya kalau Anda perhatikan dengan seksama, ini ekspektasi dari instansi ini mencari calon pelamar pekerjaan ya, yang muda, kreatif tentu saja, dynamic atau dinamis ya. Syaratnya adalah usia maksimal 27 tahun ya, ini cukup muda ya. Kemudian bachelor degree ini kalau istilah bahasa Indonesianya S1 ya. In mathematics berarti dalam matematika. Kemudian ada GPA ini kalau bahasa Indonesianya IPK, indeks prestasi kumulatif. Biasanya kita dapatkan setelah kita menyelesaikan pendidikan S1, S2 atau S3 kita, di mana nanti kita akan menghitung mata kuliah kita berdasarkan bobot atau nilai yang terkandung di dalamnya. Hampir sama dengan nilai rapor kita ya, misalnya dapat AA-nya bagaimana nilainya gitu ya.
Dan dia minta minimal 3,0. Ingat di bahasa Inggris dia tidak akan menggunakan tanda koma di sini, tapi pakai tanda titik. Berarti bacanya sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris GPA minimum 3.0. Jadi dia minta 3,0. Baik. Kemudian apa lagi? Fresh graduates are welcome to apply. Jadi fresh graduates ini berarti orang yang lulus diperbolehkan untuk melamar ya. Dan dia menginginkan juga team worker, kemudian memiliki kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelas yang menyenangkan. Jadi ini ekspektasinya. Nah, nanti ketika membuat surat lamaran, biasanya yang kita akan gunakan atau kita cantumkan nanti untuk mendeskripsikan diri kita adalah yang terkait dengan harapan atau ekspektasi orang, seperti muda, kreatif, dan dinamis. Kalau mudanya mungkin bisa dibuktikan dengan usia Anda nantinya. Kreatif dan dinamis mungkin prestasi Anda. Dinamis bisa Anda tunjukkan dengan yang terkait juga dengan prestasi juga barangkali. Kemudian kemampuan mungkin diikuti dengan pengalaman Anda di sekolah sebelumnya barangkali atau di instansi pendidikan sebelumnya. Ini akan membantu sekali. Jadi poin-poin seperti ini yang seperti young, creative, and dynamic, kemudian barangkali fresh graduate barangkali Anda, atau mungkin sudah berpengalaman, ini barangkali tidak perlu Anda cantumkan lagi. Kemudian ini terutama sekali yang paling penting juga, menciptakan kelas yang menyenangkan, karena yang diharapkan adalah dalam posisi ini adalah guru. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu Anda perhatikan? Nanti setelah Anda menjelaskan diri Anda sudah memenuhi kriteria ini, tentu saja nanti Anda sudah selesai menutup, kemudian akan mengirim. Kita perhatikan lagi dalam job vacancy ini, dituliskan jikalau Anda tertarik untuk melamar pada posisi tersebut, tolong kirimkan surat lamaran dan CV Anda. Nah, CV melalui email pada intanusantara@yahoo.com dengan menyebutkan math teacher recruitment. Nah, recruitment ini rekrut ya, perekrutan guru matematika. As an email subject, sebagai subjek dari emailnya. Barangkali yang sudah pernah mengirimkan tugas ke Bapak pakai email tuh biasanya ada subjeknya ya. Nah, subjeknya itu judul atau judul dari email Anda lah istilahnya. Dan dikirim sebelum Maret 25, 2024. Nah, untuk hal yang seperti ini ada kata before ya. Jadi kalau ingin mengirimkannya sebaiknya sebelum tanggal 25. Jangan dikirim pas tanggal 25 ya. Karena biasanya para pelamar, dan dari pengalaman Bapak sendiri ini biasanya Bapak hindari nih ya, mengirim pada saat tanggal yang diharapkan. Ya. Kecuali dia pakai by March 25th 2024. Kalau bukan pakai before tapi pakai by, bisa saja Anda mengirim tanggal 25. Tapi kalau before memang tidak boleh pada saat tanggal 25-nya ya. Ya, itu yang pemahaman yang bisa Bapak tangkap ketika membuat mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Baik, kita lihat yang lain ya. Ini English verse ya. Job vacancy-nya macam-macam ya. Administration and staff, jadi berbeda sedikit dengan SMP Intan tadi. Nah, di sini mintanya university degree minimum D1, maximal age 26, able to write and speak in English. Nah, ini nanti akan Anda cantumkan juga ya, yang able to write and speak in English fluently, bisa menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris secara lancar. Able to multitask and work in a team, mampu melakukan banyak pekerjaan dan bekerja dalam sebuah tim. Pekerja keras, good personality, kepribadian yang baik. Nah, ini juga harus Anda cantumkan. Ini membantu Anda untuk meyakinkan employer Anda bahwasannya Anda memang good ya. Jadi ini nanti dicantumkan juga di surat lamaran. Anda jelaskan diri Anda. Saya ini pekerja keras. I am a good hard worker. I have good personality. Nah, Anda jelaskan nanti di suratnya. Well known with internet, Excel. Jadi sangat mengetahui ya dengan baik internet dan Excel. Penggunaan LAN dan WAN. LAN ini local area network. Kalau WAN ini wireless area network. Kemudian knowledge IT ya maksudnya. Jadi mengerti pengetahuan tentang penggunaan local area network, dan ini biasanya untuk IT mungkin ya, IT support ya. Able to troubleshoot, jadi bisa menyelesaikan dan membackup sistem jaringannya.
berpengalaman menghandle server Windows dan client plus MikroTik router ya. Jadi ini ada pakai tanda kurung ya. Jadi khusus untuk IT ini syaratnya mulai dari London One, able to troubleshoot network system, ini untuk IT saja. Tapi kalau misalnya untuk administration staff ini tidak jadi hal yang wajib, cuma sebatas sampai dengan Excel dan internet saja. Jadi Anda perhatikan ini. Jadi ini sebenarnya ada dua posisi, yaitu administration staff dan IT support. Kirim CV-nya ke Hayamuruk 210 212 Denpasar bla 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 bla. Di sini ditulis, mungkin tidak terlihat di layar Anda ya, before November 3rd. Jadi sebelum 3 November 2011 ya. Ini ACCN Ayuwa Hariwididi. Jadi ini beliau ini yang akan menerima surat Anda. Anda akan mengirimkan surat lamaran Anda mengatasnamakan Ayu ini nanti ya. Ditujukan pada Ayu ya. Sorry, bukan mengatasnamakan. Baik. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan job vacancy dan bagaimana kita membuatnya langsung ke dalam surat lamarannya, jadi biar nyambung. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang CV. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.